Halo, balik lagi seperti biasa aku si Boy. Di sini kita dapat kiriman cerita lagi nih. Tapi kayaknya cerita kali ini seperti ada wangi-wangi kekeluargaan. Udah lah, langsung aja. Bagaimana ceritanya? Ini ceritanya. Eits, tapi sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya guys. Terima kasih. Kadang ada rumah yang terlihat indah, tapi tidak hangat. Dan ada keluarga yang tampak sempurna, tapi penuh luka yang tidak terlihat. Ini kisah seorang gadis yang punya mimpi, tapi sayapnya diikat oleh gengsi orang tuanya. Ya udahlah guys, jangan lama-lama. Ayo kita masuk ke ceritanya. Dinda nanti pulang sekolah langsung ikut les bahasa Inggris. Minggu depan mau reuni keluarga di rumah nenek. Ibu tidak mau ada yang menanyakan prestasi kamu dan kamu tidak punya jawaban. Tapi Bu, hari ini aku ada latihan untuk lomba seni. Guru seni bilang aku... Dinda, dengarkan. Seni itu hobi, bukan masa depan. Tapi Bu, aku bener-bener suka melukis. Itu bikin aku... Suka-suka tidak membayar hidupmu nanti. Ayah ingin bicara, tapi ia menghela napas pelan dan tidak jadi. Di meja itu ada 3 orang, tapi hanya suara 1 orang saja yang boleh didengar. Yang lain hanya belajar menelan kata-kata mereka sendiri. Ratna, mungkin kita bisa... Ardi, jangan mulai. Aku tahu apa yang terbaik untuk anakku. Tapi, Ratna, itu bukan hal yang terbaik jika kamu begini karena kita. Udah cukup ya, nggak usah terlalu dimanja. Aku tahu apa yang baik buat anak aku. Ratna, kamu... Udah. Gak apa-apa ya, Adinda kesayangan ayah. Ayah bakalan selalu support kamu kok. Kamu kan putri kecil ayah. Ya, namanya keluarga pasti bakalan ada debat di antara hari-hari yang menyibukkan ini. Tapi kata orang-orang yang sering si Boy dengar, perdebatan dalam suatu hubungan itu yang bikin hubungannya menjadi berwarna. Apakah perdebatan ini akan menghasilkan begitu? Atau, well, I don't know. Semua tergantung alurnya. Ayah lihat kamu suka sekali melukis ya. Iya ya, kalau aku melukis, aku merasa bisa bernapas. Kamu tahu, dulu ayah suka menulis puisi. Tapi kakekmu tidak pernah setuju. Jadi ayah berhenti. Ayah, apa ayah menyesal? Kadang, iya. Tapi ayah tidak mau kamu ikut menyesal seperti ayah. Kalau itu memang mimpi kamu, pertahankan. Tapi ibu nggak mau dengar. Ayah akan coba bicara sama ibu. Pelan-pelan. Makasih ya ayah. Ayah benar-benar cinta pertama aku dalam hidup dan selalu menjadi penolong aku. Cinta pertamaku bukan dari bunga, tapi dari tangan ayah yang menggenggamku erat. Bukan dari janji, tapi dari tatapan mata yang bilang, "Kamu aman, Nak." Ayah, kamu pelindungku, tempat aku pulang. Cinta pertama yang tak akan pernah hilang. Nampaknya dari sini, kita bisa melihat kehangatan dari seorang kepala keluarga, seorang ayah yang selalu ada, dan bisa memberikan pelindungan buat anak perempuannya, yang tentu saja dia sayang. Tapi rasa sedih tidak bisa dipungkiri. Dalam kehidupan, anak perempuan di luaran sana yang belum tentu bisa mendapatkan peran dari seorang ayah. Tapi gak apa-apa Gias, semangat dari semua cobaan pasti ada jalan. Gak semua takdir, semua manusia sama, pasti bakalan ada bedanya Gias. Dinda, kamu tidak hanya melukis gambar, kamu melukis cerita. Pak, kadang aku merasa cuma lukisan ini yang mendengar aku. Kamu punya bakat yang tidak semua orang punya. Ada lomba nasional bulan depan, aku ingin kamu ikut. Tapi ibu pasti... Dinda, kalau kamu terus meminta izin untuk jadi dirimu sendiri, kamu mungkin tidak akan pernah hidup sebagai dirimu sendiri. Kamu tidak sendirian. Ada Bapak dan Rina ada di sini. Baik deh, Pak. Entar Dinda coba ya. Buat izin dulu. Aku lihat kamu capek banget akhir-akhir ini.
Aku cuma ingin ibu dengar aku sekali saja. Din, kamu bukan boneka untuk dipajang di depan keluarga. Kamu manusia. Dan kamu berhak bahagia. Gimana ya, apa aku coba jajal izin aja tah? Tapi sama aja gak sih, Din? Kalau kamu mau izin beribu-ribu kali ke ibu, kamu pasti jawabnya enggak. Iya sih, aku bingung banget. Udah, Din. Sabar. Aku masih ada buat kamu kok. Makasih ya, Rin. Apakah Dinda akan mendapatkan kepercayaan dari teman-temannya sendiri? Atau dia akan selalu tertahan oleh keegoisan ibunya dengan alasan untuk hal kebaikan buat dirinya? Ya, kita ikutin saja alur ini. Si Boy masih belum tahu nih. Bu, aku mau bicara. Tolong dengarkan aku. Bicara. Tapi cepat. Aku mau ikut lomba seni nasional. Ini formulirnya. Tidak. Bu, ini mimpi aku. Mimpi? Mimpi apa yang bisa dibanggakan dari melukis? Kamu mau orang bilang kamu nggak punya masa depan? Kenapa ibu lebih peduli pendapat orang daripada hati aku sendiri? Oh shit, nampaknya perdebatan di atas cukup panas ya guys ya. Apakah di sini Dinda akan merasa peran dari seorang ibu? Atau Dinda merasa adanya kepercayaan diri kembali dari support orang-orang yang semangatin dan mendorong dia buat terbang bebas? Dan akhirnya, dari banyaknya dorongan dan support oleh orang-orang di sekeliling dia, Dinda pun meneruskan hal yang dia suka dan selalu berjuang buat mendapatkan kebebasan dia, agar dia bisa terbang bebas tanpa penghalang dan gak kerasa beberapa waktu atas kerja keras yang dia lakuin, akhirnya hari penantian itu pun tiba. Juara 1, Adinda Pramesti. Kepada sang juara, dimohon untuk berdiri di atas panggung dan mengambil piala serta piagam persargaannya. Ini untuk diriku yang selama ini aku paksa untuk diam. Akhirnya, apa yang aku mau tercapai juga. Dinda, kenapa kamu lakukan ini diam-diam? Karena setiap aku bicara, ibu tidak pernah mendengar. Maafin ibu, nak. Ibu tidak bermaksud buat begitu. Ibu hanya takut apa yang ibu alamin bakalan terulang di kamu. Ibu takut ketika kamu gagal, kamu bakalan putus asa dan susah buat memulai semuanya kembali. Ibu minta maaf ya, nak. Ibu gak ada niatan jahat kok ke kamu. Ibu juga sayang ke kamu, nak. Gak apa-apa, Bu. Kan apa yang ibu lakuin buat kebaikan Dinda juga. Dinda paham kok. Dinda juga minta maaf ya ke ibu. Banyak anak tumbuh bukan karena diberi sayap, tapi karena mereka berani terbang meski tanpa izin. Dan banyak orang tua menahan bukan karena benci, tapi karena takut anaknya jatuh, takut dunia tak sebaik itu. Tapi, ayah, ibu, dengarlah, kadang jatuh adalah cara terbaik bagi anakmu untuk belajar berdiri. Kadang, melepaskan bukan berarti kehilangan, tapi memberi ruang agar ia menemukan dirinya sendiri. Kesuksesan sejati bukan ketika anakmu menjadi seperti yang kau mau, tapi ketika ia bahagia menjadi dirinya sendiri. Untuk semua anak di luar sana, jangan padamkan cahaya dalam dirimu hanya karena dunia belum mengerti. Teruslah berjalan meski sendiri, karena setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini adalah bentuk keberanian yang akan menuntunmu menuju masa depanmu sendiri. Dan untuk para orang tua, dengarkan, jangan hanya menuntut. Cintailah, bukan mengendalikan. Sebab anak yang dicintai dengan kebebasan akan selalu menemukan jalan pulang ke pelukanmu. Aku si Boy, dan sebelum aku menutup cerita ini, izinkan aku berpesan satu hal. Jangan pernah ikat sayap yang sedang belajar terbang. Biarkan mereka menemukan langitnya sendiri. Karena cinta sejati bukan tentang menahan, tapi membebaskan. Eits, sebelum kita berpisah, jangan lupa buat subscribe, like, dan komen channel ini ya guys. Dan buat kalian, jangan pernah patah semangat dan teruslah berjuang karena semua tergantung di diri kita dan semua untuk diri kita. Oke guys, saya si Boy, saya pamit.